Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Febrianti, NIM 43040190134 dari Prodi Psikologi Islam mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas 4G. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai apa itu ritual James Bende Mbah Nyai Ceper yang ada di desa saya. Langsung saja. Banyak sekali tradisi yang diwariskan leluhur Jawa secara turun-temurun. Semua tradisi tersebut tidak bisa lepas dari laku atau tata cara dan petung atau perhitungan yang rinci. Berbagai macam ritual atau prosesi ataupun upacara tradisional Jawa ini bertujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di alam kelanggengan atau alam abadi. Dan masih banyak sekali upacara adat yang masih eksis di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Banyak upacara adat yang dulunya merupakan upacara keagamaan lama. Ketika Wali Songo datang ke Jawa, mereka mengakulturasikan upacara adat setempat dengan agama Islam. Hal ini dilakukan karena untuk mengenalkan Islam pada masyarakat Jawa. Salah satu contohnya adalah upacara adat siraman James Bende Mbah Nyai Ceper yang ada di Dusun Pete, Desa Sukaharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Upacara adat siraman James Bende Mbah Nyai Ceper ini merupakan tradisi adat sejak zaman Mataram Islam. Upacara ini masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi ini merupakan akulturasi kejawen dengan Islam. Tradisi ini merupakan bukti bahwa agama Islam disebarkan di Jawa dengan menggunakan pendekatan upacara adat daerah setempat. Nah, berikut adalah sejarah Bende Mbah Nyai Ceper. Menurut cerita turun-temurun yang berkembang di masyarakat Dusun Pete, jamasan Bende Mbah Nyai Ceper ini sudah menjadi tradisi warga Dusun Pete yang dilakukan setiap tahun. Tepatnya pada awal bulan Syawal, pusaka berbentuk bende atau sejenis gong kecil berukuran berdiameter 30 cm itu dilakukan secara turun-temurun yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama yang terkait dengan rezeki, umur, kesehatan, dan keselamatan. Bende dinamakan dengan ceper karena dari kepercayaan turun-temurun ada keterkaitan dengan pusaka Kiai Ceper dari Klaten. Nah, di sini ada juga nama lain dari Bende Mbah Nyai Ceper sendiri, yaitu yang pertama adalah Raden Ayu Sastro Hadiningrat, yang kedua Nyai Setyo Nama, yang ketiga Nyai Ratu Melati, yang keempat Nyai Becak. Sejarah Bende Nyai Ceper konon ditemukan di makam Sentono, yaitu salah satu makam yang ada di Desa Pete, yang terletak di timur Nisan yang patah, atau yang dinamakan dengan Punden, yang artinya tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa, tempat keramat atau sesuatu yang dihormati, atau Jayeng Rono. Asal mulanya dari Keraton Surakarta atau Yogyakarta yang dibawa oleh Senopati Jayeng Rono saat melawan Ki Hajar Tajuk dari Serang. Diceritakan bahwa dulu yang menemukan Bende Mbah Nyai Ceper adalah Eyang Singodiryo. Selanjutnya, yang Eyang Singodiryo yang menemukan bende tersebut sudah berumur tua atau sepuh kemudian meninggal. Selanjutnya, bende tersebut diwariskan kepada putranya yang bernama Eyang Singorejo dan dilanjutkan turun-temurun sampai sekarang. Nah, di sini ada juga sejarah ritual James Bende Mbah Nyai Ceper, yaitu sejarah tradisi James Bende Mbah Nyai Ceper sudah ada sejak lama. Awal mula sejarah jamasan Bende Mbah Nyai Ceper dimulai pada zaman dulu. Acara jamasan sama dengan yang sekarang ini. Acaranya biasa-biasa saja. Hanya membuka busana Bende Mbah Nyai Ceper.
Sarananya sama seperti bunga sekar kenanga, air dari sendang, dan air dari sendang. Pengunjung acara jamasan Bende Mbah Nyai Ceper masih sedikit dan belum diiringi gamelan seperti sekarang. Setelah acara jamasan Bende Mbah Nyai Ceper selesai, mengadakan acara selamatan di rumah Mbah Selamet. Bende ini dianggap bukan benda sembarangan seperti bende-bende lainnya. Warga Dusun Pete belum berani merayakan Lebaran serta bersilaturahmi ke tetangga maupun kerabat. Sebelum ritual penjamasan itu selesai digelar, meski warga lain dusun telah merayakan Lebaran dengan silaturahmi, akan tetapi warga Dusun Pete belum merayakan Lebaran. Nah, setelah adanya ritual itu, baru warga Dusun Pete baru merayakan Lebaran dan saling berkunjung ke sanak saudara ataupun tetangga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika jamasan, yaitu yang pertama, air yang diambil dari sebuah sendang yaitu bernama belik sari yang diambil saat waktu tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Pengambilan air harus menggunakan jun atau kendi dan membawanya dengan memegang leher dan menyangga kendi. Selanjutnya kedua, bunga kenanga yang nantinya akan dicampurkan dengan air sendang yang telah diambil pada malam hari tersebut. Dan yang ketiga, terek yang terbuat dari temu giring dan tepung beras. Arti dari masing-masing tersebut adalah yang pertama, arti dari air atau sendang. Air sendang yang berarti satu kesatuan, rasa dan ketakutan, yang mana kita semua harus menyatu. Selain itu melambangkan bahwasannya manusia itu harus satu kesatuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pengambilan air tengah malam melambangkan menep atau diam. Meneng atau diam dan ening atau ketenangan, yang mana mempunyai maksud manusia harus bisa menep, meneng, dan ening, sehingga setiap hal dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Selanjutnya, arti dari bunga kenanga, yaitu yang dibuat untuk jamasan Bende Mbah Nyai Ceper, yang berarti tekan, tekun, dan teken, yang melambangkan semua cita-cita dapat terlaksana. Selanjutnya adalah terek, yang terbuat dari temu giring dan tepung beras. Atau jika buat untuk mengoleskan tubuh rasanya dingin. Temu mengandung makna temen, lan mulih atau pulih, yang mana dimaksudkan seseorang yang sedang merasakan sakit dapat sembuh kembali. Sedangkan tepung beras bisa membuat rasa dingin dan membuat rasa nyaman. Selanjutnya, air bekas jamasan hanya boleh diminum, tidak boleh untuk membasuh muka atau cuci tangan. Guna air bekas jamasan adalah bagi orang yang tahu bisa untuk untuk kesehatan dan kemudahan rezeki, mudah jodoh, dan lain sebagainya. Guna terek adalah untuk bedak yang dimaksudkan untuk mencegah bala. Kemudian ada perlambangan Bende Nyai Ceper, yaitu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah keadaan busana. Keadaan busana. Bende Nyai Ceper sebelum dijamasi dilepas busananya. Setiap tahun diganti kainnya, tidak pernah sama. Penambahan kain yang dianggap masa selanjutnya akan semakin baik, membuat desa Sukoharjo, khususnya Dusun Pete, akan makmur. Tanaman subur dan desa akan aman. Begitu juga keadaan kain, bila mana kain terlihat bagus, maka menandakan ketentraman desa. Tetapi jika kain terlihat rusak, menandakan bahwasannya masyarakat Pete untuk menghadapi tahun berikutnya harus berhati-hati. Yang kedua adalah keadaan bende. Bila mana keadaan Bende Mbah Nyai Ceper dalam keadaan bersih, menandakan jika di desa Sukoharjo, khususnya Dusun Pete, akan makmur. Tetapi jika keadaan kasar, kotor, dan seterusnya, memberikan peringatan kepada masyarakat di Dusun Pete harus berhati-hati. Selanjutnya adalah keadaan suara bende. Setelah acara jamasan
selesai, bendanya ceper dipukul sebanyak 5 kali yang menandakan Pancasila atau dasar negara Indonesia. Bila mana suara yang dihasilkan nyaring dan keras menandakan kebaikan. Tetapi jika suara yang dihasilkan pecah atau tidak berbunyi menandakan masyarakat di Dusun Pete harus berhati-hati. Sekian sedikit sejarah mengenai ritual James Bende Mbah Nyai Ceper. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.